Anda masih menyaksikan Breaking News, Saudara, bersama saya Tili Reabella. Saudara, Israel meluncurkan serangan ke ibu kota Lebanon. Imbas serangan tersebut, Saudara, sejumlah warga meninggalkan tepi selatan kota Beirut pada Senin dini hari. Hal ini dilakukan setelah juru bicara militer Israel mengeluarkan peringatan darurat bagi penduduk di lebih dari 50 wilayah sepanjang selatan dan timur Lebanon untuk mengevakuasi diri. Juru bicara tersebut bilang serangan Hizbullah memaksa militer Israel untuk melawannya dan meminta warga sipil meninggalkan rumah mereka. أول مرة طلعوا 3 انفجارات كانوا بعاد شوي، طلعنا على السطح ولقينا إنه في 3 انفجارات كانوا ورانا مبين الدخنة بس. بعد 10 دقائق بيرجع بصير تفجير ثاني ورانا تماما. بننزل كلياتنا بنهرب لتحت، وبضل شي 10 دقائق كمان بترجع بتنزل الضربة الأخيرة. 3 غارات ورا بعض والحمد لله نحن بخير وجينا لهون. Milisi yang didukung Iran di Irak mengaku telah menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Irbil, Irak menggunakan drone dan roket pada hari Minggu. Kelompok Perlawanan Islam menyebut mereka telah meluncurkan serangan drone sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei. Selain drone, kelompok tersebut juga mengaku menyerang pangkalan lain menggunakan roket. Tidak ada laporan korban atas serangan ini. Serangan Israel Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu lalu, Saudara, menewaskan pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Lantas seperti apa situasi di kawasan Timur Tengah pasca kematian Khamenei? Apakah perang akan segera berakhir atau justru Iran akan semakin melawan? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Mas Hizbullah dengan Bella di studio. Selamat sore, Mbak Bella, apa kabar? Kabar baik, kita yang nggak baik ini melihat situasi di Timur Tengah hari ini dan kemarin. Ini informasinya tadi sudah disampaikan bahwa pemimpin tertinggi Iran, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei meninggal. Informasi terbarunya Israel menyerang Lebanon. Analisis Mas Hasrawi seperti apa? Ya, saya menggarisbawahi kita sekarang berada di kurang lebih 50 jam semenjak serangan dilakukan oleh Israel dan Amerika pada kurang lebih jam 1 siang waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu kemarin. Nah, kalau kita lihat perkembangan terbarunya, memang yang pertama adalah bahwa terutama di lapangan ini justru mengarah kepada eskalasi yang semakin meninggi di antara kedua belah pihak. Kita melihat media-media dalam waktu terbaru, dalam waktu terkini melaporkan sedemikian banyak serangan-serangan dilakukan di Iran, ledakan-ledakan yang terjadi di Iran di banyak kota. Dan juga pada waktu yang bersamaan di sekitar Israel juga makin banyak yang terlibat dalam perang ini. Yang terbaru adalah serangan yang dilakukan oleh Hizbullah di Lebanon yang kita ikutin bersama semenjak krisis atau perang yang melibatkan Hizbullah pada tahun 2024 atau 2023 semenjak Hamas melakukan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Itu setelah mengalami berbagai macam pukulan, termasuk keberhasilan Israel membunuh sekjen dan pemimpin tertinggi Hizbullah yaitu Hasan Nasrullah, maka kemudian pada akhir November 2024 itu secara terpaksa atau secara dipaksa Lebanon menerima konsep perdamaian dengan Israel yang satu partai politik di Lebanon, tapi justru dia mempunyai kemampuan, dia mempunyai senjata, dia mempunyai pasukan para milisi yang bisa dikatakan lebih besar daripada pasukan atau bahkan persenjataan yang dimiliki oleh. Tapi ditahan dulu, Mas, kita akan kembali usai jeda, Saudara. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, Amerika Serikat dan Iran resmi terlibat dalam konfrontasi militer terbuka. Presiden Donald Trump mengklaim serangan besar-besaran telah menghancurkan target strategis Iran dan operasi akan terus berlanjut hingga semua tujuan tercapai. Langkah ini berpotensi memperluas konflik di kawasan Timur Tengah. Over the past 36 hours,
The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This rat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. Israel pun meningkatkan serangan militer ke Iran. Juru bicara militer Israel, Evi Devrin, menyebut lebih dari 100 jet tempur IDF menghantam markas pusat sistem rezim Iran dalam gelombang serangan besar. Tel Aviv menegaskan operasi akan terus berlanjut hingga seluruh target tercapai. לאחר שבמכת הפתיחה של המבצע חיסלנו את ראשי משטר הטרור האיראני, כעת אנחנו מפרקים באופן שיטתי את מערכי הליבה שלו ומעמיקים את הפגיעה במשטר. לפני מספר שעות, צה"ל השלים גל תקיפות נרחב ברחבי טהרן. יותר מ-100 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו במקביל מפקדות מרכזיות של מערכי המשטר האיראני. אלו תקיפות משמעותיות ועוצמתיות, בהכוונה מודיעינית מדויקת, שאפשרו לנו לפגוע במפקדות משטר הטרור. Saudara, serangan Israel Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu lalu menewaskan pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Lantas seperti apa situasi di kawasan Timur Tengah pasca kematian Khamenei? Apakah perang akan segera berakhir atau justru Iran akan semakin melawan? Lalu apa dampaknya untuk situasi wilayah Arab, Teluk, dan Indonesia? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi, melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mas Hasibullah. Salam jumpa Mas Ihsan. Ya, kita lanjut lagi. Di sini pada Mas Ihsan. Baik, Mas Hasibullah, tadi kita sempat terhenti karena break. Tadi kita pembahasan dengan Bella sampai pada soal serangan dari Lebanon ke wilayah Israel. Ini Anda melihatnya bagaimana? Hizbullah apakah punya niat yang sama untuk membentengi Iran dari proksi-proksi Amerika Serikat dan juga Israel di kawasan Timur Tengah, Mas Hasibullah? Ya, saya rasa memang masuknya Hizbullah ke lintasan perang di hari ketiga semenjak perang ini dilakukan pada hari Sabtu kemarin, ini menambah kompleksitas dari perang ini. Saya ingin menjelaskan Hizbullah ini kalau dilihat dari minimal propagandanya yang selalu disampaikan selama ini, dia memiliki persenjataan, dia memiliki kemampuan yang cukup disegani, terutama kalau dibandingkan dengan katakanlah milisi-milisi pro Iran yang lain, Hamas atau bahkan Houthi di Yaman. Tapi ketika persenjataan senjata, Lebanon dengan didukung oleh Israel, dengan didukung juga oleh negara-negara lain termasuk Perancis sebagai mediator dan juga Amerika, ini coba untuk merengkuh, coba untuk menundukkan Hizbullah, termasuk masuk pada fase melepas senjatanya dengan alasan bahwa senjata-senjata itu sejatinya hanya untuk Hizbullah sebenarnya. Kalau kita tahu kan militan yang didukung oleh Iran di kawasan Timur Tengah ini tidak cuma Hizbullah, ada juga militan Houthi seperti itu. Seberapa besar sebenarnya kekuatannya? Ya, itu yang menurut saya nanti kita lihat bersama-sama. Sebenarnya Hizbullah ini punya kemampuan seperti apa gitu. Karena sekali lagi perang tahun 2024 sendiri itu belum sampai pada pembuktian itu. Karena kemudian Israel sudah berhasil menghancurkan sedemikian banyak daftar pimpinan-pimpinan utamanya, dan terutama adalah Hasan Nasrullah itu sendiri. Nah, perang sekarang kalau ini terus berkelanjutan menurut saya bisa semakin menambah daya ledaknya, eskalasinya, terutama karena tadi Hizbullah bisa sekarang menggunakan senjata yang dimiliki dan belum lagi ditambah dengan Total tertutup begitu, Mas? Kalau kita lihat perkembangan dari media-media, sumber-sumber yang memang perang ini tidak lagi bisa dikontrol.
Dan apalagi perang ini sudah mulai memakan korban, merugikan atau bahkan sekarang justru kekhawatiran juga bisa dirasakan oleh Donald Trump terutama. Kalau Israel mungkin kita kesampingkan dulu karena para itu menjadi mediator dan kenyataannya Amerika juga berarti berempat, yaitu Dan terkait dengan mediasi ini, perlukah keterlibatan dua negara besar lainnya secara militer seperti Rusia dan juga Tiongkok? Mas Hasibullah, nanti akan kami tanyakan kembali usai jeda di Breaking News Kompas TV. Saudara, Israel meluncurkan serangan ke ibu kota Lebanon, Beirut. Serangan dilakukan setelah kelompok militan Lebanon Hizbullah menembakkan misil ke perbatasan Israel Senin. Imbas serangan itu, sejumlah warga meninggalkan tepi selatan kota Beirut pada Senin dini hari. Hal ini dilakukan setelah juru bicara militer Israel mengeluarkan peringatan darurat bagi penduduk di lebih dari 50 wilayah sepanjang selatan dan timur Lebanon untuk mengevakuasi diri. Juru bicara tersebut bilang serangan Hizbullah memaksa militer Israel untuk melawannya dan meminta warga sipil meninggalkan rumah mereka. أول مرة طلعوا 3 انفجارات كانوا بعاد شوي، طلعنا على السطح ولقينا إنه في 3 انفجارات كانوا ورانا مبين الدخنة بس. بعد 10 دقايق بيرجع بصير تفجير ثاني ورانا تماما. بننزل كلياتنا بنهرب لتحت، وبضل شي 10 دقايق كمان بترجع بتنزل الضربة الأخيرة. 3 غارات ورا بعض والحمد لله نحن بخير وجينا لهون. Saudara, kita masih membahas situasi di kawasan Timur Tengah pasca kematian Khamenei. Apakah perang akan segera berakhir atau justru Iran akan semakin melawan? Lalu apa dampaknya untuk situasi wilayah Arab Teluk dan juga Indonesia? Masih bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi melalui sambungan Zoom. Mas Hasibullah masih bersama kami ya? Siap, Mas Iksan. Mas, untuk mencegah perang di kawasan Teluk ini semakin meluas, solusi diplomatik ini kan dibutuhkan. Lalu dua negara lain yang juga disebut punya kedekatan strategis dengan Iran seperti Rusia dan juga Tiongkok. Ini sudah mengeluarkan kecaman melalui Menteri Luar Negerinya. Bahkan Menteri Luar Negerinya juga sudah berkomunikasi seperti itu. Bagaimana Anda melihat peran kedua negara ini, Tiongkok dan juga Rusia? Sejauh apa mereka akan berperan? Ya, justru kalau kita berbicara tentang kemungkinan atau peluang daripada diplomasi, maka dengan dukungan, keberadaan dukungan dari Cina dan Rusia yang terus terang sifatnya hanya retorika daripada dukungan langsung ke lapangan di saat Iran diserang seperti ini, justru ini bisa menjadi harapan gitu bagi dorongan diplomasi, karena berarti ini situasi jauh lebih baik ketimbang katakanlah Rusia dengan Cina melakukan opsi turun langsung ke lapangan dan backup Iran. Sampai sekarang negara-negara Arab Teluk tidak mengambil opsi serangan balik itu. Nah, kalau kemudian Arab Teluk mengambil opsi serangan balik, saya rasa tangga menuju Perang Dunia Ketiga udah makin tinggi. Hanya tinggal satu lagi, yaitu keterlibatan langsung dari Rusia dan Cina. Kalau kemudian Arab Teluk melakukan serangan, dua negara ini tidak terlibat secara langsung, dan yang tidak kalah penting, dua kekuatan ini juga sangat sudah berkontak dengan Qatar untuk coba memediasi dengan Iran agar ini menjadi deeskalasi, karena maunya seakan-akan dia yang menjadi pemenang. Karena itu kalau menjadi Tadi Anda mengatakan negara-negara Teluk ini belum memutuskan untuk membalas Iran. Lalu apakah dengan serangan Iran yang juga terus berlanjut ke beberapa negara, apakah memungkinkan negara-negara Teluk ini akan membalas akhirnya dan membuat Iran semakin tersudut gitu, dikeroyok? Aspek lain dari perang ini menurut saya, Mas Iksan, memang membawa negara-negara Arab Teluk pada situasi yang sangat kompleks. Sangat-sangat kompleks. Karena sekali lagi kalau kita baca dari awal, Arab Teluk itu tidak menginginkan perang ini. Arab Teluk itu sudah mengetahui bahwa kalau perang ini terjadi, Iran sudah mengancam juga akan menyasar pangkalan-pangkalan militer yang ada di negaranya. Karena itu Arab Teluk merekomendasikan balas, mewujudkan apa Amerika. Nah, sekarang Iran mampu menjangkau negara mereka. Tapi sekali lagi,
mungkin sekedar mempertanyakan itu juga tidak mudah kepada Amerika. Meminta pertanggungjawaban kepada Amerika mungkin juga tidak mudah. Sekali lagi karena mereka juga sudah menjadi korban seperti ini, dan yang paling mudah adalah dengan Iran gitu. Kenapa kamu serang kami? Yang ini kalau saya menggunakan bahasa yang digunakan oleh wartawan Al Jazeera ketika wawancara dengan menulis lebih utuh, dan lalu konklusi sikapnya dukung A, tidak dukung B. Nah ini menurut saya kita harus juga memberikan informasi ke publik, kepada masyarakat kita, dan semoga dari itu masyarakat kita juga bisa mengenai penurunan ketegangan di Timur Tengah sekarang ini. Begitu, Mas. Iya, dengan kompleksnya situasi di sana akan banyak skenario yang masih bisa terjadi. Terima kasih Mas Hasbullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, sudah berbagi pandangan bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih, Mas.